Haleluya. Shalom Aleichem. Baruch Hashem Adonai. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan daripada Parakletos, penolong, penghibur, Roh Kudus menyertai Anda. Sidang jemaat, anak-anak Tuhan, dan murid-murid Kristus sekalian. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Alkitab mengatakan, "This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it." Semalam, seminggu yang lalu adalah hari yang berbeda dengan hari ini. Saya menyatakan pada Anda, hari ini adalah hari berkat Tuhan. Katakan, hari ini adalah hari berkat Tuhan. Hari ini adalah hari kesejahteraan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari hujan berkat. Hari ini adalah hari Tuhan menjawab doaku. Haleluya. Hari ini adalah Jehovah Jireh. Bahwa Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang setia menanti dengan penuh pengharapan dan iman. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan kutipan firman Tuhan yang saya kutip dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mari saya bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Abah Bapa kami di surga, dikuduskan, dimuliakan nama-Mu. Puji Tuhan dan puji syukur. Karena Bapa kami, Anda begitu baik terhadap kami. Dan lewat kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib, Tuhan telah memberikan kami kelepasan dan pengampunan. Terima kasih Bapa, karena pengorbanan itulah telah membayar, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa karena darah Yesus yang suci. Terima kasih karena penolong penghibur kami Roh Kudus, yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran dan mengajar kami akan segala kebenaran dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menerima keberadaan Roh Kudus. Kami mengistiharkan ini adalah harinya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah diurapi, diinspirasi oleh karunia hikmat-Mu, karunia pengetahuan-Mu. Supaya Tuhan itu menjadi benih yang hamba-Mu taburkan di hati setiap orang. Bertumbuh berbuah. Sebab Anda rindukan buahnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kami baik-baik di Thailand. Shalom buat anak-anak Tuhan, Reverend Christina, Pastor George, Gembala, Mar, dan Bakiau, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya harap semuanya Anda berada di dalam perlindungan Tuhan di Assembly of Christian di Sabah. Hari ini kami sudah masuk bulan yang ketiga untuk proyek kami tahun 2022, yaitu pembinaan pejabat bishop dan juga pejabat pelayanan World Bishop Council Federation, sekretariat untuk EOC juga, dan juga satu lagi pertubuhan yang dipanggil Kadazan Legacy Center, di mana kami menjadikan Thailand sebagai sekretariat Asia. Dan mulanya budget kami untuk membina pejabat bishop ini lebih kurang 40.000. Tapi rupanya karena materi dan barang itu terlalu mahal, sudah cecah lebih dari 60.000. Tapi puji Tuhan, sudah 98% pejabat ini sudah siap. Entah dari mana finance itu datang, keuangan itu datang, tapi itu datang daripada mujizat Tuhan. Tidak ada persepuluhan, tidak ada orang yang membantu, tidak ada orang EOC yang mengirim bantuan pada bishop, tetapi kami kira dari bil sudah cecah 60 lebih ribu ringgit. Dan selepas siap bangunan kedua ini, tahun lalu rumah bishop, tahun ini pejabat bishop, tahun depan adalah Dewan Raya, Dewan Serbaguna, lagi dekat 100.000, kena cari. Tapi Jehovah Jireh,
Tuhan melihat hati hamba. 10 tahun menabung. Dan kami menjual rumah, kami menjual tanah, kami jadi broker, terutamanya istri Dr. Jamie. Jadi broker tanah, broker rumah, menjual ini. Adalah sedikit commission, 2-3 ribu begitu. Di situ uang itu semua kami hamburkan di sana. Karena istri bilang, "Daddy, kamu dikenal di seluruh dunia. Pejabat-pejabat World Bishop Council Federation di dunia sudah dikenal. Jadi kamu perlu ada pejabat yang bertaraf begini. Walaupun susah, walaupun kita hampir keluar darah air mata. Tetapi apa saja yang kita lakukan, karena kita setia melayani Tuhan dan kita setia dalam segala sesuatu. Kami tidak pernah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Mengajar setiap malam, siang dan malam ada sesi kami 2 grup ya. Lebih kurang 60 orang di seluruh Thailand karena masih darurat sekarang, tidak dibenarkan. Ya. Tapi seizin Tuhan 14 hari bulan Mei ada soft launching pejabat lah. Dan ada yang ingin bertunang, minta berkat dari bishop, ada yang merayakan 11 tahun hari perkawinan, mereka mau datang di rumah minta berkat dari bishop, lebih kurang 20-30 orang. Ada juga orang Sabah katakan, ada beberapa orang Sabah katakan, kami mau datang bishop, datang di sana sebagai turis 1 minggu, lepas itu kami singgah di tempat kamu 14 bulan untuk sama-sama merayakan pembukaan resmi pejabat bishop dan juga sekretariat pejabat pelayanan bishop. Saya katakan silakan. So, itulah sedikit perkembangannya. Sudah hampir siap pejabat bishop ini, dan saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa walaupun sedemikian ada yang kontraktor yang pernah bekerja dengan orang lain ditipu keuangan, dia nangis. Istri saya katakan pergi masuk ini adalah rumah doa yang bishop belum siap, pergi berlutut di depan sana dan berseru kepada nama Yesus dan Tuhan akan menjawab doamu. Kami menginjil kontraktor ini, orang Buddhis. Dia pergi di sana, menangis terus berlutut di ruangan pejabat bishop yang belum siap ya. Dan Tuhan menjawab doa dia. Orang yang tidak membayar uang dia report polis, sekarang dia sudah membayar. Ya, tidak banyak lah, tapi dia katakan, wah, Tuhan yang kamu sembah ini, Pak, sungguh luar biasa. Berdoa, apatah lagi? Dia orang Buddhis, tapi dia berdoa, dia percaya kepada penginjilan kami. Dan dia bertobat. Ini kami tidak pernah henti-henti memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menabur seperti benih, menabur setiap hari. Walaupun ditimpa COVID-19, walaupun Anda kadang tidak dapat datang ke gereja, walaupun Anda menghadapi berbagai masalah, jangan lupa, Paulus katakan, jangan berhenti memberitakan Injil, jangan berhenti bersaksi, jangan berhenti menyampaikan firman Tuhan, apakah itu melalui Line, melalui WhatsApp, melalui Facebook, jangan berhenti. Preach the gospel in season or not. Itu amanat Paulus kepada Timotius. Beritakan Injil in season or not, maka baik, musim jahat, hujan, kesusahan, jangan biarkan benda-benda ini memberhentikan Anda untuk bersaksi. So, kenapa? Ada upah. Ada satu mahkota yang khas diberikan kepada pemenang jiwa. Ada 5 jenis mahkota. Bila Yesus memberi upah pada Anda, ada satu mahkota yang dipanggil mahkota pemenang jiwa. Jadi bulan ini kami ada jiwa diselamatkan. Kontraktor yang orang Buddhis bertobat, berdoa. Dan bishop juga online, YouTube, saya tidak pernah berhenti. Saya sedang menabur firman pada Anda, sebab Reverend Christina katakan, bishop, nanti kamu yang khotbah. Bagi saya menganggap ini satu kesempatan untuk saya untuk menabur firman Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, ada orang membawa benih dan menabur di hati. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Bila saya tabur, terserah pada kamu menerima. Dan lepas itu gugur. Tapi ada yang subur.
Dia bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Yohanes pasal 15, ini yang Tuhan Yesus pernah katakan, saya pernah khotbah juga. 15 ayat 1 kita membaca, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah." Yang diinginkan oleh Bapak pengusaha adalah buah. Bukan batang, bukan ranting. Kau boleh menjadi pengikut Yesus seumur hidupmu. Kamu menjadi pelayan Tuhan, tapi buah yang mau dilihat akhirnya. Kalau tidak berbuah, ranting dipotong. Kamu memang sudah bersih, ayat 3, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku, persekutuan, setiap hari menyembah, memuji, dalam segala keadaan. Biarlah Anda hidup benar dan mengikuti pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Ikut hati yang bersih, yang suci, yang takut akan Tuhan. Berada di dalam jalan yang benar, pikiran yang benar, pembicaraan yang benar, karakter yang benar. Bukan karena kita sempurna, tetapi kita menuju kepada kebenaran. Hidup benar. Jangan hidup main-main. Tinggal di dalam aku, ayat 4, aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jangan berbuah sedikit, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amin. Ayat 8. Dalam hal ini lah Bapakku dimuliakan. Dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-murid, maksud dia orang yang belajar dari gurunya dan ikut serta apa yang gurunya telah ajarkan, bukan hanya menerima pengajaran. Murid maksud dia seseorang yang belajar dari seorang guru, selepas itu dia juga mempraktiskan apa yang gurunya diajarkan. Itulah dipanggil murid yang sejati. Bila mana Anda mendengar pengajaran, lalu Anda mempraktikkan itu, Anda akan melakukan seperti mana yang guru Anda telah lakukan. Anda berbuah. Anda memuridkan. Anda menjadi murid, lalu Anda memuridkan anak rohani. Itu buah pelayanan Anda. Itulah yang dimaksudkan. Anda menjadi bapak rohani, ibu rohani kepada orang lain. Tiada alasan, Bishop, COVID-19, darurat, tidak boleh. Facebook, apa Anda tulis di Facebook Anda? WhatsApp, grup, apa Anda tulis di sana? Jangan malu-malu. Buat bisnis, jual bundle, apa semua, tetapi jangan malu-malu mendoakan seseorang. Jangan malu-malu menyampaikan firman Tuhan. Sebab itulah platform, portal kita hari ini. Dunia hari ini ingin melihat Anda bersaksi tentang kekuatan, kekuasaan Tuhan. Bishop seringkali banyak video. Kalau lihat YouTube Bishop Josiah, video semua. Inilah maksud saya, bukan untuk bermegah-megah, menunjuk-nunjukkan. Saya mau ingin menyaksikan kepada mereka kesaksian, perbuatan baik. Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Amin. Garam yang mengasinkan terang. Lampu tidak yang benderang itu seharusnya jangan ditutup. Ya, biarkanlah terang itu bercahaya menyinari semua orang. Yesus katakan supaya mereka melihat terang itu, yaitu perbuatan yang baik. Maksudnya terang yang dilihat orang itu sebetulnya perbuatan yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu di surga.
Jadi Bishop ambil video ini, Bishop ambil berkata begini puji Tuhan dan sebagainya. Bukan untuk menunjukkan Bishop ada pejabat harga 60.000. Tapi menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Saya mau mereka melihat perbuatan-perbuatan baik dan saya bersaksi, saya beritahu Anda. Kalau Anda setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat. Inilah Tuhan berkati hidup saya karena saya setia melayani Tuhan. Banyak kali saya jatuh, 7 kali saya jatuh, 10 kali saya jatuh. Saya tidak putus asa, saya bangun, bertobat, bersyukuran nama kita, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, berdoa lebih, berpuasa lebih lagi, belajar firman Tuhan lebih lagi. Saya punya iman yang tidak pernah kenal arti kegagalan. Sebab hati saya itu berkata, Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Kalau dia mati di kayu salib, memberikan nyawanya, memberikan darahnya, untuk mengampuni, berarti apakah orang tidak dapat melupakan dosa Bishop dan kesalahan Bishop semasa muda? Tuhan mengampuni. I don't care. I don't care. Biar orang fitnah, biar orang cakap, dia sudah masuk Buddha, dia sudah mengajar yang palsu, dia ini sombong. I don't care. I don't care. Waktu Tuhan panggil saya umur 17 tahun, Bishop tinggalkan segala-galanya. Tidak punya rumah, tidak punya kereta, tidak punya persekutuan, tidak punya apa-apa. Tapi saya berpegang pada iman. Carilah dahulu kerajaannya. Tentang apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana hidup benar. Dan itu akan ditambah kepadamu. Hari ini, tanah Bishop dengan istri berjumlah 150.000 nilai. Rumah Bishop bernilai 250.000. Pejabat Bishop 65.000. Bishop ada kereta, Bishop ada motor. Anak Bishop tahun pertama sarjana undang-undang, mau jadi peguam. Tidak pernah berkekurangan. Bishop ada 2 anjing. 2 anjing, nama dia Esther yang putih, Esther yang German Shepherd. Dan yang putih itu Blessing. Sudah besar. Tiap bulan Bishop kena spend Rp150 untuk 15 kilo makanan. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum bertobat. Saya memerlukan bodyguard. Mereka bodyguard rumah saya. Tapi mahal harganya. Tapi itulah berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan. Harta nilai Bishop hari ini sudah cecah lebih daripada 700.000. 700.000. Tidak ada orang boleh sentuh. Bahwa Bishop ini orang miskin. Pejabatnya sedikit. Tiada orang boleh sentuh. I don't care. Karena saya sudah melihat mujizat Tuhan di depan mata. Bila mana kita tidak ada uang. Istri berkata, Daddy, pray. Hurapatatarama sindiria, pray. Dan Tuhan buka jalan. Ada orang minta tolong. Bolehkah kamu tolong jual rumah dan tanah kami? Kami beri kamu 100.000 kalau kamu dapat jual. Ya harganya berapa? Juta-juta. Oke, take the challenge. Kami ambil challenge. Jual vitamin, jual apa semua. Kumpul. Ya, kalau kau dapat jual ini, kami bagi kamu commission 2.000. Oke, take the challenge. Pakai Facebook lah, inilah. Kami ada broker. Dr. Jamie sekarang menjadi agent broker. Ada dia punya orang-orang bawahan itu yang pergi jual rumah, jual tanah, jadi broker. Dapat dijual, dapat commission 2.000, 3.000. Itulah income family kami. Kalau persepuluhan saja, sorry lah ya. Sebab kita bukan gereja, kita di sini pertubuhan, yayasan, World Bishop Council Federation. Tapi saya tahu, tiap hari saya menyembah, berdoa. Pagi-pagi jam 4 pagi bangun berdoa. Sometimes saya keluar di sana, ada tingkat 1 itu dipanggil menara doa saya. Berdoa, angkat tangan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman, mengulang-ulang firman Tuhan, merenung siang dan malam, mengajar, istri siang malam, duduk di pejabat 8 jam, khotbah, ada 4 tablet, khotbah sini, mengajar setiap malam, bukan hanya hari Minggu. Setiap malam Dr. Jamie akan mengajar.
Dan orang diberkati setiap hari berdoa, menyelesaikan, memberikan hikmat macam mana menyelesaikan masalah. Sehingga orang katakan salut. Adalah case-case yang serius. Dan Dr. Jamie memberi nasihat seperti Salomo. Dan orang itu rasa diberkati, dia memberkati kami. 1.000 ringgit, 2.000 ringgit. Begitu nah. Bishop juga begitu. Ada yang bilang, Bishop, saya lihat kamu ini memang ada uang enggak? Saya katakan tidak ada. Bolehkah Bishop benarkan saya buat semacam donasi apa semua? Saya katakan silakan. Ada orang yang building fund 1.000, 2.000 dapat juga. Tapi kebanyakan keuangan itu daripada bisnis kami sendiri. Bukan bisnis Bishop, istri. Bishop tidak boleh. Bishop harus seperti apostolik, berdoa, melayani firman Tuhan. Petrus katakan, pilihlah 7 orang. Tetapi supaya kami dapat fokus untuk berdoa untuk kamu. Berdoa untuk Christina. Berdoa untuk Pastor George. Berdoa untuk jemaat. Berdoa untuk ini, kanan, kiri. Berdoa. Itulah Bishop. Berdoa. Saya tidak kisah apa orang musuh katakan. Dan hari ini, Bishop sukses karena bertobat. Tidak pernah mau mendengar suara-suara sumbang dan melayani Tuhan. Tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Saya sering kali berdoa, Roh Kudus, berikanlah saya pengajaran yang benar. Saya tidak mau menjadi pengajar sesat. Roh Kudus, berikan saya wahyu yang tepat supaya saya mau menerima upah menjadi seorang hamba Tuhan yang jujur, yang setia, menjadi contoh, menjadi bapa rohani, menjadi mentor. Saya menjadi mentor dalam sekolah kitab, mengajar pelajar. Saya karang buku tentang Roh Kudus. Ada yang sudah belajar 3 tahun yang ini, sekarang sudah ada buku tentang Roh Kudus. Ada yang sarjana kedokteran, ada buku tentang Roh Kudus. Saya berbuat. Saya karang buku tentang Roh Kudus, saya ajar tentang Roh Kudus. Sekarang murid Bishop karang buku tentang Roh Kudus. Dia ada sarjana kedokteran, ada lagi karang buku tentang Roh Kudus. Berarti multiplication. Berarti itulah buah saya. Dan bila saya melihat ini, saya menyadari penglihatan beberapa tahun yang dulu, di mana di dalam pelayanan dan hidup Bishop, Tuhan mengutus 2 malaikat. 1 malaikat yang berwarna emas, tegap, lantang berbicara. 1 lagi malaikat yang warna hitam rambutnya, tapi dia suka menulis. Saya teringat di penglihatan berapa tahun yang dulu, di depan ramai orang. Saya masuk ke bangunan itu, dan malaikat yang suka mimbulotok, kami bilang, bercakap-cakap itu nampak saya, dia tunjuk begini. Dia tunjuk. Dan dia katakan, dia berbicara dalam bahasa Inggris. Malaikat itu berkata, this man, dia tunjuk pada saya, is destined to bear fruit. Terjemahan dia, orang ini sudah direncanakan untuk berbuah. Yang malaikat 1 lagi itu sibuk menulis. Jadi itulah Bishop suka menulis. Menulis buku, sudah 5 buku. Sebab malaikat Tuhan itu membantu saya. Apa message mereka terima daripada Tuhan, dia bawa kepada saya menulis, saya diberi ilham, dan Roh Kudus juga berbicara. Dan saya punya buah, saya berbuah. Saya karang buku tentang Roh Kudus, murid saya pun ada buku tentang Roh Kudus. Murid ini pun ada buku tentang Roh Kudus. Itulah buah pelayanan saya. Itu yang mau dicari oleh Bapa di surga. Itu yang dicarinya. Dan apa yang Anda lihat sekarang, kalau datang ke Thailand, wah, luar biasa. Luar biasa. Buah. Saya tidak kisah Anda menjadi murid pengikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tetapi tunjukkan buah. Sedangkan Yesus berkata, bukan semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Banyak orang mengaku nabi, rasul, mengajar. Tapi dari buahnya kamu mengenal. Buah apa? Kalau kamu adalah ranting, belum cukup. Ranting itu harus berbuah. Kalau ada 5 buah, belum cukup. Tuhan dikatakan dia mau berbuah banyak.
Saya mau berbuah banyak. Kalau saya mengarang buku tentang Roh Kudus, saya mau melihat murid-murid saya. Juga ada 50 murid saya itu mengarang buku Roh Kudus. Berarti itu buah saya, buah saya, buah saya. Buah kami. Orang yang tidak punya pengalaman menjual rumah, menjual tanah. Istri saya mengajar, tutor dia. Begini cara bercakap, begini cara untuk sign kontrak. Anda akan berhasil. Dia ajar anak buah dia, anak rohani, untuk menjual rumah tanah. Akhirnya berjaya menjual rumah. Dapat commission 5.000, begitu nah. Dia bagi pada Dr. Jamie 3.000, dia simpan 2.000. Oh, ada lagi bangunan yang dijual 1 juta. Komisionnya 10.000. Dr. Jamie ajar begini cara. Kalau ada pembeli begini, begitu, begini, begitu. Adalah 2.000 commission. Itu cara. Bukan gaji, bukan gaji. Ini adalah usaha kami sendiri. Siapa lagi yang mau diharap? Persepuluhan, sorry. Kalau kami di sini, bill listrik, makanan, semua kos kami itu, kalau kami tidak ada 2.000 satu bulan, tidak dapat survive. Sebab terlalu banyak. Bayar kereta sudah 1.300 ringgit. Itu favorite saya. Makan lagi setiap hari tidak lari dekat 400. Bil elektrik lagi. Ya, ada 1 ekon pun 300 ringgit satu bulan. Dan tanah ini ya 1.2 million, dekat 150.000. Ya. Kami diminta membayar 5 tahun, 30.000 satu tahun. Bulan 7 ini kami harus bayar lagi 30.000 kepada si penjual. 5 tahun lah, 150.000. Oh, saudara. Dan bishop juga di sini retirement visa. Tiap-tiap tahun kena bayar macam permit lah ya. 1 tahun dekat 1.600. Permit retirement. Ya, sebab sudah retire kan. Bishop ada ID, ada IC card juga. Tetapi masih tetap juga membayar. Ya, bisa pada IC ya. IC Thailand. Bahasa Thailand ada. Bisa punya apa nama? ID. Macam permanent resident lah. So istri kan sudah orang Thailand, ya. Dan puji Tuhan. Tapi tetap membayar juga. Setiap bulan Ogos 1.600. Permit lah, permit tinggal, permanent resident permit 1.600. Cari duit. Tapi bukan karena mencari duit, tapi mencari untuk keperluan Tuhan. Kalau saya mau tinggal di sini, Tuhan berikan saya hikmat. Dan Roh Kudus katakan jual. Ini tahun jual. Apa-apa kami jual. Ya, apa-apa pun kami jual. Orang minta tolong jual perabot, kami jual. Orang minta jual ini, kami tolong jual. Dapatlah 300-400. Kami beritahu semua anak-anak Tuhan. Jangan duduk saja menunggu ya duit jatuh pum dari surga. Anda think of something, minta hikmat Tuhan, cari cara. Tapi lakukan itu dengan jujur, bukan menipu. Berniaga itu jujur, bukan menipu. Sekali kamu menipu, semua kabar semua tersebar. Oh, ini orang sudah bayar deposit, tapi produknya tidak ada. Kamu dituduh menipu, hancur integritasmu. Jujur. Kalau harga ini, dan kalau orang bayar, kirim. Kirim. Kalau dia memesan, dia sudah bayar, kirim. Jangan sudah terima bayaran, produk tidak sampai, kau berdosa di hadapan Tuhan, integritasmu hancur, orang tidak akan percaya. So, kami tidak pernah. Kami jujur dalam melakukan apa-apa yang kami lakukan. Ini adalah perbuatan baik. Ya, jangan terlalu, apa orang kata, ya, saya beritahu kamu, terlalu religious, terlalu beragama. Oh, tanya Tuhan dulu. Saya mau pergi tandas. Oh, sorry ya, sebelum saya pergi tandas. Tuhan Yesus, bolehkah saya pergi tandas? Terlalu religious. Sudah tahu saya sudah rekam 6 lagu kadazan. 3 lagu kadazan di RTM adalah lagu rohani. Yang lain itu Kidung Agung
Salomo bab 4. Coba tengok Kidung Agung Salomo bab 4 tentang lagu cinta, perempuan dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus katakan fokus. Saya antar lagu ke RTM radio, diterima 1, 2, 3 lagu 4. Lepas itu ada 3 lagu rohani saya masukkan. Ada 1 lagi lagu rohani. Dalam bahasa Kadazan, mereka terima sampai mereka katakan bisa punya suara bagus. Ayat-ayat lirik bahasa Kadazan punya bisa bagus. Bila saya masukkan lagu rohani, ada 1 lagu rohani itu keluar di radio. Iziau. Iziau, ikinoinganku. Iziau, isambaonku. Iziau, igampamasi. Iziau, iminamangu. Namaku doi surga. Pantang doa anu. Saya antar itu ke RTM diterima. Menjadi kesaksian, saudara. Ada 1 lagi lagu. Lagu dari Indonesia itu Hati Hamba. Ku tak dapat. Ada itu lagu kan? Sari Simorangkil. Bishop terjemahkan dalam bahasa Kadazan. Sudah siap, saya mau antar. Kalau diterima, itu lagu rohani. Radio percuma, RTM, Pangan Kadazan. Tapi didengar orang. Bukan berarti bishop sudah duniawi. Ada itu. Pastor berkata, oh itu lagu-lagu duniawi, oh. Bishop sudah bukan rohani lagi. Salah mentalitinya. Macam mana radio yang dikuasai oleh orang Islam? Radio ini. Kau coba Allah, Tuhan bertobat. Mana dia benarkan? Harus ada cara dia. Nyanyikan lagu. Lagu-lagu yang Bishop karang ini pun lagu-lagu yang motivasi. Ya, coba dengar. 10 lagu Bishop. 1 dusun, 1 BM, yang selebihnya Kadazan. Lagu-lagu yang bersifat tentang motivasi. Tentang hidup di kampung. Tetapi macam ini lagu Anangan Zo. Saya katakan, saya melihat kamu. Tapi jangan putus asa. Beriman kepada Tuhan. Itu lagu saya itu, Anangan Zo. Jadi setiap hari Sabtu, kamu minta bantuan Reverend Christina antar WhatsApp kepada RTM. DJ tolong lagu Bishop Josiah Laudin bertajuk Iziau diputarkan untuk saya. Jam 5 pagi kamu WhatsApp kepada mereka. Dan kamu akan dengar siaran Kadazan. Siaran dusun, Bapak Peter pernah minta lagu saya Hius Temungkungan. Keluar lagu dusun Bishop itu. Ada 1 saja dusun. Di RTM bagian dusun. Tapi harus mintalah. Setiap hari Sabtu itu boleh minta. Jadi kasih majukan ya. Nah, saya bersyukur. Saya menyanyi. Menunjukkan buah saya. Berbuah. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Buah. Sebab persekutuan intimasi dengan Tuhan. Perbuatan baik. Perbuatan baik bukan semestinya rohani saja. Tidak. Yesus katakan, biarlah dunia melihat cahayamu itu dan melihat perbuatan baikmu itu dan memuliakan namamu di surga. Perbuatan baik. Maksud dia hal-hal yang baik. Tingkah-tingkah laku yang baik. Pembicaraan yang baik. Perbuatan tanganmu yang baik. Bisnis yang baik. Ya, jangan tunjukkan sikap perbuatan buah-buah yang tidak baik. Kita sebagai ranting itu harus berbuah perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak payah sembunyi-sembunyi. Kalau kamu ada bakat, kamu ada talent, jangan simpan. Oh, kalau saya keluarkan bakat saya ini, saya jadi sombong. Tidak. Tuhan berikan kita talent, bakat. Kalau bakat Anda menyanyi, biar itu menyanyi. Kalau bakat ini IT, kalau ada bakat ini, besarkan bakat itu, minta bantuan Tuhan memberkati. Saya dikenal di Sabah sekarang sebagai bishop, singing bishop, penyanyi bishop. Tidak apa-apa, saya kadang malu, tetapi saya katakan saya harus buat ini. Supaya jutaan orang yang mendengar Radio Kadazan dapat mendengar lagu rohani. Dan itu satu software cara saya untuk memperdengarkan lagu rohani ini supaya orang disentuh. Dan banyak orang mengaku, Bishop, lagu Anda begitu menyentuh hati saya. Bagus liriknya. Iziau, ada 1 lagi lagu, kuatkan imanmu. Saya menyanyikan lagu macam ini.
Saya tahu cucur air matamu, Kidung Agung Salomo ya, kitab Kidung Agung bab keempat kamu baca. Itu macam lagu cinta sebenarnya. Salomo ya yang diberi hikmat Tuhan, tapi bukan berarti Salomo itu duniawi sudah kalau dia melakukan lagu cinta. Tidak. Saya bukan melakukan lagu cinta atau mengarang lagu cinta yang putus asa, cemburu, patah hati. Tidak. Saya mendorong. Kau adalah perempuan yang baik. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Jangan putus asa. Itu lagu-lagu Bishop lah. Motivasi dan ada juga lagu rohani. Kalau terlalu banyak lagu rohani nanti mereka ban saya lah kan. Ini Bishop ini semua yang tentang Tuhan. Nanti mereka tidak benarkan Bishop di radio. Tapi ada itu 8 lagu Bishop sekarang di Kadazan. 1 lagu dusun, 1 lagu bahasa Malaysia. Dan itulah. Kalau kamu tidak tahu menyanyi pun, lirik pun, bantulah Bishop. Minta tanya Reverend Christina, dia tahu itu. Pernah 1 lagu itu dia minta Iziau kah? Dan mereka siarkan hari Sabtu. Ya, bantu-bantu ya. Itu saya terima kasih. So Tuhan memberkati dalam nama Yesus, kiranya Anda berbuah banyak. Ya. Saya sudah diisytiharkan oleh malaikat saya bahwa saya harus berbuah. Tapi buah itu akan bertambah banyak kalau ranting-ranting itu ada benda-benda yang tidak baik, merokok, potong. Menginum, potong. Cakap kotor, potong. Pikiran yang kotor, potong. Bersih, pikiran bersih, percakapan bersih, attitude yang bersih, yang positif, buat bisnis dengan jujur, itu buah mulai timbul. Buah-buah perbuatan baik. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu, kata Yesus. Biar mereka melihat pekerjaan-pekerjaan baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Anda adalah terang, jangan tutup terang cahayamu itu. Biarlah orang melihat, orang duniawi, perbuatan-perbuatan yang baik. Menolong orang yang susah, memberi makan orang yang fakir miskin, itu perbuatan baik. Tapi segala sesuatu, di mana-mana Anda berada, tunjukkan perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, attitude yang baik, pertuturan yang baik, ya, cara berpikiran yang baik. Bukan bilang, oh matilah aku, patai aku nadi, oh dai, patai, matilah kau nanti. Pikiran yang positif. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur, Tuhan akan cukupkan. Setiap hari saya mengucapkan Mazmur 91. Setiap hari. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Sampai saya memorize. Itu menjadi bagian hidup saya. Mengulang, merenung siang dan malam. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus diberkati Anda dengan sharing ini. Dengan Mazmur 15, dengan Yohanes 15 ini. Tuhan pasti Anda direncanakan oleh Bapa untuk berbuah di dalam segala perbuatanmu. Kasih karunia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa menyertai Anda. Saya mengasihi Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda, Bapa mengasihi Anda. Anda dalam doa saya. Amin.